Jumpa lagi di channel Ala Orang Awam, tempat kita saling sharing, berbagi tutorial, tips, dan trik untuk berbagai aplikasi komputer dan aplikasi digital lainnya. Oke teman-teman, kali ini pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar penggunaan aplikasi Excel. Nah, ini khusus untuk pemula, dimulai dari dasar. Kita lihat teman-teman, materi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama apa saja yang ada di Excel. Nah, di sini ada sheet, ada kolom, ada baris, dan sel. Oke, kita masuk langsung ke Excel. Oke teman-teman, yang disebut sheet ini adalah sheet ya. Sheet ini keseluruhan, jadi seperti lembar kerja ya. Sheet itu lembar kerja untuk tempat kita bekerja. Kemudian berikutnya ada yang namanya kolom. Nah, kolom ini kodenya berbentuk huruf. Jadi ada, ini kita sebut kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian ada yang kita namakan baris. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ada kolom, ada baris. Kemudian yang disebut sel itu adalah pertemuan, titik temu antara baris dan kolom. Jadi misalnya kalau saya klik di sini, ini kita sebut sebagai sel C5. Artinya titik temu antara kolom C dengan baris kelima. Jadi kita sebut dengan sel C5. Oke teman-teman, sampai di situ itulah komponen-komponen dasar yang ada di dalam Excel. Nah, jadi sel inilah tempat kita nanti memasukkan data. Semua data kita masukkan dalam sel. Apakah itu data teks, data angka, data tanggal, semuanya kita ketik itu tersimpan di dalam sel. Oke. Lalu teman-teman yang perlu perhatikan juga, di sini ada yang namanya formula bar. Nah, formula bar ini mencerminkan apa yang kita ketik ke dalam sel. Jadi contoh di sini, misalnya saya ketik produk ya, saya ketik produk. Di sini kita lihat produk juga tercermin di formula bar. Oke teman-teman, ini jika saya enter, nah maka sudah tersimpan di dalam sel D6 suatu data yang bernama atau berisi data bertuliskan produk. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itulah komponen-komponen dasar yang ada di Excel. Oke, kemudian kita lanjut masuk pada materi bahasan yang kedua. Kita akan membahas mengenai pengeditan dasar di dalam Excel. Kita akan melihat bagaimana mengedit ukuran, mengedit warna, baik itu untuk teks maupun untuk sel ya. Lalu nanti kita akan bahas merge itu apa, wrap itu apa, dan kita akan melakukan format data. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini tadi sudah saya ketikkan data yang namanya produk ya. Data yang namanya produk. Oke, kita akan bahas warna huruf. Nah, ini kalau warna huruf nih teman-teman, nanti coba-coba aja di sini. Ini bisa pilih warnanya, hurufnya mau berwarna apa. Ya, umumnya hitam ya. Kemudian mau bold atau tebal, mau miring, mau garis bawah, dan seterusnya ya. Nah, inilah pengeditan terhadap teks. Oke, nah teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada garis antar kolom, begitu juga ada garis antar baris. Ini hanya berupa garis bantu ya teman-teman. Ini bukan garis yang sebenarnya. Artinya kalau teman-teman mencetak atau mengeprint, ini garis-garis ini tidak akan tercetak karena ini sebenarnya bukan garis yang sebenarnya, hanya garis bantu saja. Nanti untuk membuat garis yang sebenarnya akan kita bahas dalam pembuatan tabel. Nanti kita masuk dalam pembahasannya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kita sudah mengedit untuk teksnya.
Sekarang kita coba melakukan editing untuk kotak selnya. Nah, kotak selnya pun sama. Teman-teman bisa memberikan warna pada kotak selnya. Kalau teks tadi teman-teman pilih yang ini, ya. Kalau untuk kotak selnya teman-teman pilih yang ini. Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, jadi berbeda ya. Warna antara kotak sel dengan warna teks itu berbeda. Jadi teman-teman bisa memberikan warna kepada kotak sel, juga memberikan warna kepada teksnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dua hal yang berbeda, jadi warna putih, warna hitam ya. Nanti silahkan dicoba-coba ya. Ini kalau mau dihilangkan kembali boldnya, kita klik lagi, miringnya kita klik lagi, garis bawahnya kita klik lagi. Oke, seperti itu teman-teman untuk pengeditan dasar teks dan kotak selnya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai merge dan wrap. Nah, merge-nya ini teman-teman biasanya itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kolom. Jadi kita meleburkan dua atau lebih kolom. Contoh misalnya seperti ini ya. Kita punya produk. Lalu di bawah produk itu kita punya kolom lagi sebagai kolom anaknya, kolom anakan dari produk. Namanya misalnya nama produk. Lalu di sini stok misalnya ya. Oke. Nah, ini kan nama maupun stok kedua-duanya kan adalah bagian dari produk. Oke, jadi misalnya ini nama, misalnya kita sekarang sedang berbicara mengenai merek laptop. Misalnya kita sedang berbicara mengenai merek laptop. Nah, di sini saya tulis Acer, kemudian ada Dell, kemudian ada HP, kemudian ada Apple misalnya ya. Lalu stoknya, Acer ini kita adalah di toko komputer misalnya stoknya ada 50, stoknya ada 20, 30 dan seterusnya ya. Jadi kolom nama dan kolom stok ini kedua-duanya adalah bagian dari produk. Maka kita ingin membuat produk kolom bernama produk ini di merge ke kanan, dileburkan ke kanan. Nah, ini caranya adalah dengan cara kita blok kedua kolom yang ingin kita leburkan, lalu kita klik merge. Nah, sini sudah langsung dia termerge, artinya dia menggabungkan diri antara dua kolom. Ini bisa sampai sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, bisa sampai dimanapun. Merge dia. Oke, kalau kita klik lagi dia unmerge lagi, dia kembali menjadi terpisah-pisah lagi kolomnya. Seperti itu untuk merge. Lalu misalnya kita punya mau mencoba menggunakan wrap. Nah, ini wrap ya. Wrap ini berfungsi untuk supaya dia melebarkan tebal atau tinggi baris agar supaya teks atau kalimat yang ada dalam sel tersebut bisa muat terbaca. Contohnya seperti ini. Misalnya dalam suatu teks ini kita mengisikan alamat misalnya ya, kita mengisikan alamat misalnya Monas Jakarta Selatan misalnya ya, atau Jakarta Pusat, saya selatan apa pusat, kita coba aja ya, ini contoh saja ya. Nah, ini kan teks atau kalimatnya ini kan yang berada di dalam kolom G itu dia karena panjangnya melebihi dari panjang lebarnya kolom, maka dia menembus dari kolom G ke kolom H. Nah, kita bisa saja kita lebarkan kolom G-nya, kita klik di atas, tarik, kita lebarkan ya. Bisa juga kalau kita tidak ingin melebarkan, tetap lebar kolomnya tetap berukuran seperti ini. Lalu tulisan ini yang kita turunkan. Nah, itu kita klik saja wrap. Nah, dia langsung menyesuaikan otomatis agar supaya kalimatnya bisa muat dalam satu sel dan tanpa merubah lebar kolom. Oke, seperti itu untuk materi
Yang kedua masih ada satu lagi, format data. Nah, format data itu contohnya misalnya seperti ini. Ini kita punya stok dari masing-masing produk. Stok ini kan artinya datanya berupa angka. Nah, angka ini bisa kita format. Angka ini bisa kita format. Kita ambil contoh cara memformatnya itu, kita blok angkanya atau bisa sekaligus seluruhnya, seluruh kolomnya. Lalu kita klik kanan, kita format cell, ya, kita format cell. Kemudian di sini kita pilih. Nah, biasanya untuk angka itu yang sering dipakai kalau nggak currency atau accounting. Nah, perbedaannya pada letaknya ya. Jadi kita ambil contoh misalnya salah satu accounting. Ini kita bisa menentukan berapa angka desimal yang berada di belakang komanya dan apakah mau pakai simbol mata uang di depan angkanya atau tidak. Kalau tidak, kita klik none ya. Lalu ini angka desimalnya, misalnya ini kita step 2, kita coba ya. Oke. Nah, dia akan menjadi seperti ini, ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita tidak inginkan, kita bisa klik kanan lagi, format cell. Kita rubah dari 2 menjadi 0, jadi tanpa ada angka di belakang koma. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Demikian untuk materi yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita bahas materi 1 dan 2, sekarang kita masuk ke materi 3. Nah, di materi 3 ini kita akan mulai membahas mengenai hitung-hitungan nih, operasi matematika dasar ya, dan bagaimana cara melakukan copy dan paste. Kenapa copy paste ini penting? Nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke Excel-nya. Oke, nah di sini teman-teman kita akan mulai belajar mengenai operasi matematika ya. Teman-teman, di sini misalnya kita punya 2 angka ya. Misalnya kita punya 2 angka. Di sini ini stok, kemudian misalnya kita tambahkan satu data lagi, terjual. Oke ya, misalnya kita punya produk, aser dan seterusnya, lalu stok yang tersedia awalnya sekian ini, kemudian hari ini misalnya terjual 10, yang ini terjual 5, ini terjual 3, ini misalnya terjual misalnya 19 misalnya ya. Nah, di sini kita akan mencari sisa. Awalnya kita punya stok sekian, kemudian kita hari ini barangnya terjual sekian, sekarang sisa berapa ya? Sisa. Oke, teman-teman. Di sini kita akan mencoba membuat perhitungan dengan cara langsung mengetik rumusnya, sama dengan, coba kita lihat ya. Di sini 50 kurang 10 ya, sama dengan 50 kurang 10. Ini kita ketik langsung ya. 50 dikurangi 10, artinya stok awal 50 terjual 10, maka sisanya 50 dikurangi 10. Oke, enter. Nah, jadi kalau perhitungan selalu dimulai dengan tanda sama dengan, lalu diketik operasi perhitungan matematikanya. Oke, nah setelah teman-teman mengetikkan seperti ini, di bawah sini teman-teman bisa ketikkan sama dengan 20 kurang 5. Di bawah lagi sama dengan 20 kurang 3. Di bawahnya lagi sama dengan 30 kurang 19 ya. Nah, teman-teman bayangkan kalau teman-teman punya data yang banyak sampai ke bawah. Nah, dengan mengetikkan satu persatu kan akan sangat melelahkan. Kita akan menggunakan rumus yang berbeda. Nah, kita coba buatkan di sisi sebelah kanannya ya. Nah, sama dengan, tapi kita tidak mengetikkan 50 dikurangi 10, tapi kita langsung mengklik selnya, lokasi selnya. Tadi teman-teman sudah memahami ya apa itu selnya ya. Nah, kita langsung mengklik selnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita klik di sel ini, E8, di tempat bertuliskan 50 ini ya.
kita klik di sini, oke. Lalu kita ketik kurang, yang dikurangi kita klik juga di sini, lalu kita enter. Hasilnya sama-sama 40. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika yang tadi kita lakukan dengan cara mengetik secara manual di sini ya, 50 kurang 10 kita ketik secara manual. Sedangkan di sini kita menggunakan rumus sel. Jadi E8 ya, baca di sini ya, E8 kurang F8. Itu artinya kan ini dikurangi ini, hasilnya sama. Nah, manfaat yang lebih besar dengan menggunakan menggunakan sel ini, kita bisa melakukan copy paste. Rumusnya kita copy dan kita paste sampai ke bawah. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste. Kita pilih tempat yang akan kita paste, kita pilih dari sini menuju ke baris paling terakhir. Teman-teman klik atau pencet tombol shift, jangan dilepas, lalu klik mouse kirinya. Nah, sudah sampai di sini, teman-teman langsung pencet paste ya, paste ya. Nah, ini menghasilkan dalam sekejap, otomatis menghasilkan yang sama. Lebih cepat yang mana? Pastinya lebih cepat yang menggunakan rumus sel. Oke ya. Jadi kita tidak perlu bercapek-capek mengetikkan satu persatu seperti ini, 50 kurang 10. Di bawahnya kita ketik lagi manual 20 kurang 5. Tapi kita menggunakan rumus sel, cukup buat satu rumus kemudian copy paste ke seluruhnya. Bayangkan jika teman-teman punya data yang banyak ke bawah, itu tinggal di copy paste semuanya langsung jadi dan pasti tidak keliru. Karena kalau teman-teman mengetik seperti ini sudah mulai capek, bisa jadi kemungkinan akan keliru mengetiknya. Oke. Nah, sekarang ada satu hal nih yang perlu diperhatikan terkait dengan melakukan copy paste rumus ya. Terkait dengan melakukan copy paste rumus. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman kita uji dulu ya, yang ini ya. Ini saya coba delete dulu. Yang tadi dengan cara manual saya delete. Coba lihat nih. Ini kalau saya copy, lalu saya paste ke bawah. Oke, saya paste ya. Terus hasilnya tetap 40. Karena apa? Karena angka yang masuk dalam rumus perhitungan di setiap baris itu sama, 50 kurang 10. Kita cek yang bawah, sama 50 kurang 10, karena yang di copy dan paste itu adalah apa yang tertulis di sini. Berbeda halnya dengan kalau kita menggunakan rumus sel ini, yang di copy paste adalah juga yang tertulis di sini. Hanya perbedaannya dia hasil paste-nya itu akan bergerak mengikuti pergerakan dari lokasinya. Jadi kalau di sini lokasi hasilnya, lalu di bagian bawahnya itu artinya kan lokasinya bergerak turun satu ke bawah. Nah, dia bergerak kan turun satu ke bawah, dari H8 bergerak menuju ke bawahnya adalah H9. Ini artinya kan dia bergerak turun satu ke bawah. Nah, dengan kita menggunakan rumus ini, rumusnya pun akan ikut bergerak nih. Teman-teman lihat di sini ya. Ini di sini E8 kurang F8 ya. Saat dia turun ke bawah, maka dia otomatis bergerak nih. E9 kurang F9. Artinya pergerakannya yang terjadi adalah turun satu ke bawah. Kalau nanti pergerakannya itu teman-teman copy paste ke kanan, maka dia akan bergerak juga ke kanan ya. Jadi di sini E9 kurang F9. Terus turun satu lagi ke bawah, yang tadinya 9 E9 F9 menjadi E10 F10. Nah, maka kalau kita klik di sini, yang dia kurangin adalah ini kurang ini. Nah, terus kita skip ya, atau enter, kita ke bawah. Coba kita klik di formula barnya untuk melihat. Kita klik formula, nah, lihat dia turun ke bawah. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan terkait dengan poin ke-3 tadi ya. Kita sudah selesai poin 1, poin 2, dan poin ke-3. Teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk pada materi yang keempat, pengolahan data dasar
Di sini kita akan mencoba membahas mengenai dua materi, yaitu mengurutkan dan menyaring data. Oke, kita mulai. Nah, misalnya nih teman-teman sudah punya data seperti ini ya. Teman-teman sudah punya data seperti ini. Di sini kita punya nama barang nih, nama dari laptop. Kemudian ada kondisi, ada yang baru, ada yang bekas dan seterusnya. Lalu ada stoknya, ada terjualnya dan ada sisanya. Kemudian teman-teman melihat di sini, teman-teman ingin supaya nama barang ini urut menurut abjad, urut sesuai abjad. Kalau ini kan nggak urut ya, HP huruf H depan malah duluan, padahal ada yang huruf A di depan, Apple, Acer malah di bagian bawah. Oke, teman-teman ingin mengurutkan. Nah, caranya teman-teman blok dulu seluruh datanya, di blok, dipilih seluruh datanya. Teman-teman langsung pilih saja sort. Oke, langsung pilih saja sort. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama, ascending. Ascending ini artinya urutan abjadnya itu dari depan ke belakang, A ke Z. Kalau ini kebalikannya, dari Z ke A. Kita coba. Kita klik ini, tes. Nah, dia berubah urutan. Semuanya otomatis ikut berubah ya. Jadi mulai dari huruf A duluan dan seterusnya. Kemudian kalau kita pilih sebaliknya, descending. Nah, dia urutannya terbalik dari belakang ke depan. Oke, teman-teman. Nah, apa yang sudah kita lakukan ini adalah mengurutkan berdasarkan mengurutkan tabel data yang kita blok, sudah kita pilih dari sini sampai sini, dan pengurutannya itu berdasarkan kolom yang berada di paling kiri, yaitu kolom nama. Kadang-kadang kan teman-teman butuh juga, aku ingin ngurutinnya yang baru duluan bergabung atau bekas duluan bergabung, jadi mengurutkannya berdasarkan kolom kondisi misalnya. Nah, untuk melakukan itu teman-teman pilih yang custom ya, pilih yang custom, masuk di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal menentukan nama-nama kolom tadi terbaca di sini. Nah, tadi kan kita punya kolom-kolom nama, kondisi dan seterusnya, itu terbaca di sini. Teman-teman tinggal menentukan mau mengurutkan berdasarkan kolom apa. Tadi kan kita contohkan yang ini ya, berarti kolom kondisi. Oke, kita klik kolom kondisi. Nah, di sini tentukan mau dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang ya. Misalnya kita dari depan ke belakang. Oke, berarti bekas duluan nih kayaknya ya. Oke. Nah, oke, baru duluan, sorry. Nah, ini baru terkumpul semua nih. Nyatu baru setelah baru, kemudian bekas. Gitu. Jadi itu caranya untuk melakukan pengurutan data, bukan berdasarkan kolom yang terletak paling kiri, tapi kolom yang lain yang kita inginkan. Kalau teman-teman langsung klik di sini, itu dia otomatis mengurutkannya itu berdasarkan kolom yang paling kiri. Nah, kita contohkan tes. Nah, dia mengurutkannya berdasarkan ini. Oke, jelas ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada proses memfilter. Filter itu artinya menyaring. Jadi dari data yang ada ini, teman-teman ingin memunculkan hanya merek tertentu saja. Jadi tidak ingin memunculkan merek yang merek lengkap, ingin memunculkan merek tertentu saja misalnya. Nah, teman-teman bisa klik filter ya. Teman-teman klik filter. Nah, setelah klik filter ya, muncul tanda panah ke bawah pada setiap kolom. Nah, tanda panah ke bawah pada setiap kolom inilah yang teman-teman gunakan untuk melakukan filter. Nah, di sini teman-teman klik, muncul di sini. Ini kan posisi sekarang kan select all, artinya seluruhnya muncul. Nah, teman-teman bisa centangannya ini bisa dilepas, kemudian teman-teman pilih mana yang mau dimunculkan, dan di belakang kalau teman perhatikan ada jumlahnya ya. Jadi dia sudah menghitung Acer ada berapa, Apple ada berapa, dan seterusnya. Misalnya teman-teman pengen hanya memunculkan Apple dan Dell saja, sudah tinggal klik duanya. Oke. Nah, ini yang muncul hanya Apple dan Dell saja. Oke, teman-teman kalau perhatikan di sini ada baris yang disembunyikan. Nah, itu yang tidak termasuk dalam pilihannya teman-teman. Oke, ini kita lihat kan ada baris yang lompat ya, dari 6 langsung ke 9. Jadi ada baris yang disembunyikan karena tidak masuk dalam pilihan teman-teman. Nah,
melakukan filter itu bisa di setiap kolom. Jadi bisa Apple dan Dell yang baru saja, berarti ini difilter juga nih. Yang baru saja, yang bekas nggak usah dimunculkan misalnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau ada warna seperti ini artinya pada kolom ini ada yang terfilter. Oke, nah kolom-kolom yang ini kan tidak ada tanda seperti ini, artinya pada kolom tersebut ini tidak dilakukan filter. Nah, kalau teman-teman mau kembalikan ke data awalnya, bisa teman-teman menuju ke yang sudah dilakukan filter tadi. Ini select all lagi, oke. Kemudian masih ada satu lagi di sini, kita kembalikan juga, select all lagi, oke. Oke, demikian teman-teman ya, selesai untuk materi pembahasan yang keempat. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan masuk pada materi yang kelima, bagaimana membuat tabel dan melakukan operasi perhitungan atau pengolahan data dasar, menjumlahkan data, mencari nilai terendah, tertinggi, dan nilai rata-rata. Oke, kita masuk. Nah, terakhir kita sudah punya data seperti ini. Nah, sekarang gimana cara membuat tabel? Nah, cara membuat tabel sederhana saja sebenarnya. Teman-teman tinggal memilih atau memblok data yang teman-teman miliki, lalu pilih ini tanda untuk membuat garis, kemudian fasilitas untuk membuat garis, teman-teman pilih all border. Oke, dia kemudian semuanya memiliki garis. Nah, inilah garis yang nyata, artinya jika teman-teman print atau cetak, garis ini akan ikut tercetak. Jadi kalau garis-garis yang di luar ini hanya garis bantu ya, tidak ikut tercetak. Kemudian teman-teman bisa membuatkan judul tabelnya. Nah, judul tabel kan biasa di atas ya. Klik di bagian atas ini. Misalnya teman-teman, ini judul tabelnya kita kasih data penjualan harian. Oke, enter. Tadi teman-teman sudah belajar bagaimana cara melakukan merge. Nah, ini kita merge dari sini sampai ke kolom yang terakhir. Kita blok, kemudian kita merge. Kemudian karena ini judul tabel, mungkin kita kasih bold ya, tebal, dan mungkin ukuran hurufnya lebih besar, kita pilih 14 misalnya. Nah, kemudian teman-teman sekarang menambahkan di bawahnya untuk data penjumlahan dari volume yang terjual. Jadi berapa jumlah yang terjual. Oke, jadi teman-teman bisa ketik di sini jumlah ya, jumlah. Oke, kemudian teman-teman yang akan kita hitung untuk jumlah terjualnya ya di kolom ini ya. Nah, teman-teman bisa merge saja nih. Dari sini kita blok ke sini merge ya. Karena yang akan kita hitung hanya kolom ini. Oke. Kemudian kita hitung jumlahnya dengan cara sama dengan SUM ya, sum buka kurung, blok dari paling atas kemudian menuju ke paling bawah, pencet tombol shift, klik mouse, dan kemudian tutup kurung. Jadi rumusnya seperti ini ya, sum G dari sini sampai sini, enter. Oke, jadi jumlah yang terjual adalah 74 unit. Oke, kemudian kita pengen tahu berapa jumlah unit yang terjualnya paling sedikit. Nah, ini apa namanya, tadi kita namakan dengan nilai terendah gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu di sini terendah ya, kemudian sekalian aja tertinggi. Oke, kemudian kedua, dan kemudian rata-rata ya, rata-rata penjualan. Nah, ini teman-teman bisa merge dulu dari sini sampai sini, di merge, kemudian dari sini sampai sini di merge ya, kemudian dari sini sampai sini di merge. Nah, sekarang kita hitung rumus terendah. Nah, rumus terendah ini kita pakai rumus sama dengan min ya, sama dengan min. Klik, ketik buka kurung, pilih data dari yang paling awal sampai paling akhir, tutup kurung, enter. Nah, artinya yang paling sedikit terjual adalah 3 unit. Nah, sekarang kita cari yang paling tinggi terjual berapa unit, sama dengan max ya, buka kurung, dari sini sampai sini, enter. Kemudian rata-rata ya, rumus rata-rata average ya, average, buka kurung, dari sini sampai ke sini, total rata-rata terjualnya. Oke, sudah selesai. Ini teman-teman
Ini tulisannya bisa, ini posisikan di tengah, bisa teman-teman paling kanan, rata kanan, atau rata kiri, atau di tengah tetap ya. Kemudian kita blok, bisa kita kasih warna ini, atau bisa kita bold juga ini ya. Terus belum ada garisnya, kita pilih lagi, kita pilih kembali border yang ini. Oke, sudah jadi tabelnya teman-teman. Demikian untuk video pembelajaran materi dasar-dasar penggunaan Excel. Silahkan teman-teman jika membutuhkan file ini, nanti akan saya sampaikan linknya di bagian deskripsi. Dan ada kendala-kendala silahkan di komen, atau ada materi lain yang ingin dibahas silahkan masukkan di komen. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan kita semoga segera sampai ketemu lagi. Terima kasih.